MU jual Jadon Sancho, Dortmund siap menampung, Barcelona pakai jersey khusus di El Clasico. Kena kasus suap, Presiden Barca tuduh ada konspirasi Real Madrid. Lagi, Ronaldo ucapkan Assalamualaikum. Messi pemain bergaji tertinggi di MLS. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Putra Cristiano Ronaldo, Cristiano Junior, setuju untuk bergabung dengan tim U13 Al Nassr dan ingin menembus tim senior demi bermain bersama ayahnya. Menurut Fabrizio Romano, Cristiano Junior akan mulai berlatih bersama rekan satu tim barunya dalam beberapa hari ke depan. Remaja berusia 13 tahun itu telah berlatih di Arab Saudi sejak ayahnya pindah ke Al Nassr pada Januari tahun ini. Namun ia kini resmi menjadi bagian dari akademi tim Liga Pro. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa Jadon Sancho kemungkinan besar akan dilepas Manchester United di Januari 2024. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag saat ini sudah siap untuk berpisah dengan Sancho. Romano juga menyebut bahwa saat ini Setan Merah sudah membuka diri untuk tawaran bagi Sancho. Menurut gosip yang beredar, Sancho sendiri memiliki sejumlah peminat. Beberapa klub IPL dan mantan klub Sancho Borussia Dortmund dikabarkan akan mencoba merekrut sang pemain di akhir tahun nanti. Barcelona akan mengenakan jersey khusus saat menghadapi rival abadinya Real Madrid pada laga lanjutan La Liga Spanyol Minggu 28 Oktober mendatang. Barcelona menyiapkan jersey khusus dengan logo Rolling Stones di bagian depan untuk pertandingan yang dikenal sebagai El Clasico itu. Sebelum Rolling Stones, sejak Barcelona menandatangani kesepakatan dengan Spotify, mereka telah berkolaborasi dengan beberapa sensasi musik, termasuk Rosalia, Drake, Daddy Yankee, dan Pusha T. Manchester United dilanda kabar buruk. MU telah mengungkapkan bahwa Casemiro akan absen untuk pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini melawan Sheffield United Minggu 22 Oktober 2023 dini hari WIB. Sang gelandang saat ini masih di Brazil guna penyembuhan cedera. Pernyataan di situs resmi klub mengungkapkan bahwa Casemiro telah tinggal di Brazil untuk memulihkan masalah yang dideritanya saat mewakili negaranya. UEFA telah mengumumkan bahwa pertandingan kualifikasi Euro 2024 antara Belgia dan Swedia yang dihentikan tidak akan diulang. Dengan skor paruh waktu 1-1 sebagai hasil akhir. Seperti diketahui, laga tersebut tidak dilanjutkan karena terjadi insiden di luar stadion yang bisa membahayakan keselamatan penonton pertandingan. Komite Eksekutif FIFA telah bersepakat dengan Asosiasi Sepak Bola dari kedua negara, memutuskan jalan terbaik laga tidak perlu dilanjutkan. Menurut kabar Speed Soccer, Kapten Tim Nasional Amerika Serikat Tyler Adams akan absen hingga tahun depan menyusul operasi kedua pada hamstringnya. Gelandang Bournemouth itu menjalani operasi 2 minggu lalu dan diperkirakan pulih dalam waktu sekitar 5 bulan, membuatnya absen hingga setidaknya pertengahan Februari. Pekan lalu ada kabar mengejutkan datang dari timnas Italia. Sandro Tonali dan Nicolo Zaniolo diperiksa kepolisian Italia saat menjalani pemusatan latihan Gli Azzurri. Keduanya diperiksa karena keduanya diduga melakukan perjudian ilegal, sehingga mereka harus diperiksa secara intensif oleh pihak berwajib. Kini ada kabar terbaru soal Tonali. Tonali ternyata kerap memasang taruhan saat AC Milan bertanding. Ia disebut selalu bertaruh AC Milan menang di setiap kali ia berjudi. Ia memasang taruhan itu baik saat ia bermain maupun tidak bermain. Sandro Tonali dilaporkan membantah bahwa ia memperkenalkan Nicolo Zaniolo ke aplikasi taruhan ilegal. Tonali menghabiskan hampir 3 jam untuk memberikan keterangannya kepada jaksa Turin dan sedang menjalani pemeriksaan karena kecanduan judi. Meski Fagioli mengatakan kepada jaksa bahwa Tonali lah yang pertama kali mengenalkannya pada aplikasi taruhan ilegal tersebut, mantan pemain Milan itu menegaskan bahwa dia tidak menyeret orang lain ke dalam perjudian. Presiden Barcelona, Joan Laporta, didakwa melakukan suap atas dugaan pembayaran yang diberikan kepada mantan wakil presiden wasit Enrique Negreira. Namun, Laporta yakin bahwa Madridisme sosiologis alias konspirasi Real Madrid adalah alasan dibalik saga terbaru yang terakhir di Camp Nou. Menurutnya, Los Blancos khawatir dengan kebangkitan Barca akhir-akhir ini. Mereka takut Barca akan mengulangi kesuksesan yang selama ini dikagumi dan dicintai. Mereka harus berjuang untuk mempertahankan status mereka.
Dikutip Football Espanya, muncul rumor bahwa raksasa La Liga Real Madrid mengincar bintang Manchester City Julian Alvarez. Artinya, Los Blancos bakal bersaing dengan Barcelona yang lebih dulu menyatakan ketertarikannya kepada Alvarez sebagai pengganti jangka panjang Lewandowski. Sedangkan Julian Alvarez sendiri baru saja memperpanjang kontrak pada akhir musim lalu sampai Juni 2028. Dalam kontraknya tidak ada klausul pelepasan. Cedera ACL Neymar saat membela timnas Brazil membuat Al Hilal murka. Kabar bahwa Neymar bisa absen sampai 9 bulan jelas membuat Al Hilal rugi. Terbaru dikabarkan bahwa FIFA harus membayar uang kompensasi kepada pihak klub Al Hilal. FIFA memang memiliki semacam polis asuransi yang disebut FIFA Club Protection Program atau CPP. FIFA akan membayar gaji pemain mulai dari 28 hari hingga 1 tahun dengan jumlah maksimal 6,5 juta pounds. Andai pemain tersebut mengalami cedera dalam tugas internasional. Artinya, aturan mengharuskan FIFA membayar 6,5 juta pounds kepada Al Hilal atau sekitar 125 miliar rupiah. Cedera Neymar jelas lebih dari 28 hari. Jadi FIFA harus membayar kompensasi maksimal. Sejumlah klub raksasa masih memantau masa depan Kylian Mbappe yang belum jelas bersama Paris Saint-Germain. Bahkan dua raksasa EPL, Chelsea dan Liverpool sudah mulai ancang-ancang untuk memberikan tawaran. Keduanya menyadari Mbappe masih berpotensi cabut, meski sudah sepakat untuk bertahan sampai 30 Juni 2024. Mereka berharap ada kesempatan untuk bisa mendapatkan tanda tangan sang bintang secara gratis. Mantan rekan Cristiano Ronaldo di Sporting CP, Fabio Paim, membagikan kisah masa lalu dari sang bintang yang jauh dari kata makmur seperti sekarang ini. Paim dan Ronaldo yang berteman saat itu sempat kesulitan mencari makanan layak selama berada di Akademi Sporting CP pada waktu itu. Mereka bahkan sampai mencuri waktu ke restoran cepat saji, tetapi hanya mendapatkan makanan sisa seperti burger yang notabene jauh dari kata layak. Kami berada di sana setiap malam untuk mengambil hamburger. Kami memakan sisa makanan yang akan dibuang, kata Paim. Cristiano Ronaldo sepertinya sudah nyaman dan beradaptasi dengan klub barunya Al Nassr. Sebab Ronaldo mulai melakukan kebiasaan yang dilakukan orang-orang di lingkungannya. Saat masuk ke lapangan latihan Kamis 19 Oktober, Ronaldo terlihat menyapa rekan-rekan satu timnya. Ronaldo berucap Assalamualaikum untuk menyapa rekan-rekan satu timnya di Al Nassr. Assalamualaikum. Selain itu, para pemain Al Nassr lainnya datang dan membawa hadiah khusus untuk Ronaldo atas capaian terbarunya di timnas Portugal. CR7 terlihat antusias dengan momen tersebut. Indonesia menegaskan dukungannya kepada Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2034. Dukungan tersebut disampaikan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dalam pernyataan yang dirilis Rabu 18 Oktober. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini juga menambahkan, Indonesia terus mempersiapkan diri untuk bidding Piala Dunia berikutnya untuk zona Asia setelah 2034 dan kompetisi FIFA lainnya. Di tengah maraknya pemain Italia yang terlibat dengan kasus taruhan, Stefan El Shaarawy sempat diduga ikut terseret dalam pusaran kasus ini. Namun, dilansir Football Italia, El Shaarawy menampik tuduhan itu. Melalui pengacaranya, penggawa AS Roma itu tidak membenarkan segala isu miring tentangnya. Sang pengacara bahkan berani menjamin kalau kliennya itu tidak terlibat dalam kegiatan taruhan dalam bentuk apapun. Setelah penyelidikan lebih lanjut soal kasus taruhan di Italia, pemain Juventus Niccolò Fagioli resmi dijatuhi sanksi. Dilansir AS, pemain berusia 22 tahun itu disangsi larangan terlibat di dunia sepak bola selama 7 bulan dengan alasan telah melanggar peraturan taruhan sepak bola. Selain itu, Fagioli juga harus membayar denda sebesar 12,5 ribu euro atau sekitar 208 juta rupiah. Ia menyesali perbuatannya itu dan meminta maaf pada semua pihak yang merasa dirugikan. Nasib sial kembali menghampiri bintang asal Brasil, Neymar. Setelah kemarin ditarik keluar saat pertandingan kontra Uruguay karena cedera, kini hasil lab sudah keluar. Sang pemain dinyatakan mengalami cedera ACL. Dilansir ESPN, cedera ini cukup buruk bagi Neymar. Maka dari itu, Al Hilal memutuskan untuk segera mengambil tindakan operasi. Belum ditetapkan kapan operasi itu akan dilakukan. Yang jelas, akibat cedera ini, Neymar akan absen sangat lama. Perkiraan awal, ia akan kembali bermain pada Juni 2024.
Kehadiran Lionel Messi di Inter Miami telah memberikan dampak yang positif bagi klub maupun kompetisi MLS itu sendiri. Oleh karena itu, Miami berani membayar mahal hanya untuk gaji sang pemain. Dilansir ESPN, Messi akan mendapat bayaran pokok sekitar 20,4 juta dolar per tahun. Itu setara dengan 323 miliar rupiah. Angka itu jadi yang tertinggi di MLS, mengalahkan Xherdan Shaqiri, Chicharito, dan juga Federico Bernardeschi. Usai Sheikh Jassim menyatakan mundur dari persaingan untuk mendapatkan Manchester United, Sir Jim Ratcliffe jadi yang terdepan untuk menginvestasikan uangnya ke klub asal Manchester itu. Dilansir ESPN, pengusaha asal Inggris itu merasa percaya diri bisa mendapatkan 25% saham MU dari Glazer. Ia berharap kesepakatan akan rampung sebelum jendela transfer bulan Januari dibuka, karena ia ingin menginvestasikan uang agar United bisa belanja banyak pemain. Meski jendela transfer masih jauh, tapi beberapa nama pemain mulai dikaitkan dengan Manchester United. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar adalah Federico Di Marco. Dilansir Goal, United ingin menambah amunisi di sektor bek kiri, mengingat Luke Shaw belum memiliki pesaing yang sepadan. Di Marco dianggap jadi pemain yang tepat untuk itu. Kabarnya, Inter mematok 50 juta euro atau setara dengan 835 miliar rupiah apabila United serius meminati sang pemain. Atletico Madrid dikabarkan tengah mencari gelandang bertahan baru. Itu karena sektor tersebut telah jadi perhatian khusus sepanjang musim 2023-2024. Sebetulnya, pencarian sudah dilakukan sejak musim panas lalu, tapi mereka tak menemukan pemain yang cocok. Dilansir Football Espana, kini Diego Simeone telah menemukan pemain yang pas. Dia adalah gelandang milik Aston Villa, Douglas Luiz. Sang pemain dianggap memenuhi standar yang diinginkan Simeone. Atletico kabarnya akan bergerak pada bursa transfer Januari mendatang. Jurgen Klopp dikabarkan benar-benar menginginkan tambahan striker tajam sesegera mungkin. Dilansir Tribal Football, Klopp sampai-sampai mengutus tim scouting Liverpool untuk berangkat ke Portugal untuk memantau Victor Osimhen yang tengah beraksi bersama timnas Nigeria. Tim pemandu bakat Liverpool hadir di pertandingan antara Nigeria dan Mozambik untuk memantau permainan Osimhen. Terlebih, hubungannya dengan Napoli sedang renggang. Ini akan jadi momen yang pas untuk menggodanya. Jordan Henderson dicemooh fans ketika dia diganti dalam kemenangan persahabatan 1-0 atas Australia. Mantan kapten Liverpool itu dikritik karena bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Ettifaq musim panas ini. Situasi ini pun memancing Harry Maguire untuk berkomentar. Dilansir BBC, Maguire menyayangkan kelakuan fans yang mencemooh pemainnya sendiri. Menurutnya, fans yang baik seharusnya tak pernah mencemooh pemain. Baru-baru ini, legenda sepak bola Italia Paolo Di Canio mengungkapkan kalau dirinya sempat mendapat tawaran untuk bergabung dengan tim kepelatihan Roberto Mancini di timnas Arab Saudi. Namun, seperti yang diwartakan The Sun, ia justru menolak kesempatan itu. Menurutnya, uang bukanlah segalanya dalam karir kepelatihan. Di Canio merasa jika ia menikmati uang minyak, itu akan mengganggu perkembangan dirinya sebagai seorang profesional. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!